aduh dahsyat, tapi betul-betul greget gitu loh. Ayo kita mau dengar seperti itu loh. Ayo shalom. Shalom. Nah gitu loh ya. Katanya tentara Kristus Bapak Tunjuk. Ya lah semangat ya. Amin. Saya juga semangat kok. Kita sampai bulan Juli cepet amat ya. Bentar lagi Agustus terus ber Natalan lagi ya. Entah mau Natalan di mana. Terserah panitia ya. Tema kita bulan Juli melayani sesuai karunia rohani kita. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Karunia itu anugerah. Kita tidak perlu ngoyo ya untuk mendapatkan karunia. Luar biasa loh Tuhan itu ya. Tuhan itu memberi tanpa membangkit mati. Dan karunia itu diberikan. Walaupun saudara tidak sekolah, tidak kuliah, tapi ketika engkau mempunyai karunia, ada beberapa karunia nanti kita belajar, maka itu akan terlaksana dalam hidupmu. Nah, kan untuk melayani tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Yaitu gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Sesuai dengan takaran iman masing-masing. Jadi, kalau saudara pengen tahu karuniamu ini karunia apa, ya saudara harus melayani. Ya, Pak Yusak ini sudah ngajar untuk melayani. Bu Foni ya, Pak Yusak ngajar penginjilan, Bu Foni ngajar untuk melayani bagaimana dasar-dasarnya. Nek saudara tidak mau bergerak, tidak mulai melangkah, ya tidak tahu karuniamu itu apa. Ya, poin-poin spesifik dari ayat ini meliputi berlainan namun satu sumber. Ya. Semua karunia itu berbeda-beda ya. Ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa melayani, ada yang bisa mengajar. Berasal dari mana? Dari Allah yang sama, dari Yesus yang sama. Yang kedua yaitu sesuai iman. Ya. Praktik karunia harus dilakukan selaras dengan kebenaran firman Tuhan, dengan iman Kristen. Ya. Jadi tidak boleh melenceng, ya, tidak boleh melenceng. Terus untuk siapa? Untuk semua orang. Ya. Kata kita di situ menunjuk bahwa karunia itu diberikan kepada seluruh jemaat untuk melayani, bukan monopoli pendeta atau pemimpin. Jadi semua bisa melayani. Kalau mau melayani, tidak usah tunggu ketua komsel, tidak usah tunggu penatuan, ya kan barangkali mereka semua tidak ada di tempat, tapi saudara bisa berangkat untuk melayani. Hari-hari ini banyak pelayanan ya saudara-saudara. Saya juga tidak ngerti ya. Teman saya ada di Pineng. Beliau take up. Terus ada imunoterapi, ya, karena beliau bermasalah di hati. Setelah mau pulang, mau berangkat naik pesawat, tahu-tahu drop, masuk lagi ke rumah sakit, masuk IGD, langsung dimasukkan ke HCU, saudara-saudara. Karena apa? Ternyata beliau ini punya komorbid ya, punya gula, punya penyumbatan jantung. Itulah semacam itu. Akhirnya itu loh, kok ini sampai dipasang ventilator tuh. Jadi beliau itu apa ya? Masuk koma ya. Kehilangan kesadaran. Dipasangi ventilator. Dokternya ngomong gini, 50-50. Aduh, dan dokternya angkat tangan. Saudara anak istri di kelompok no. ICU sana itu disiplin banget ya. Kalau di sini kan sih, ya lumayan gitu. Sana cuma orang satu masuk. Terus on time pada jam besuk. Di luar itu no, 1 menit aja no. Jadi betul-betul ketua sinode kita berangkat ke sana. Lah kok waktunya itu pas gitu loh.
Jadi itu betul-betul mepet. Jadi ceritanya itu 50-50 itu ya apa ya? Saya baca 50-50 itu saya langsung lemes keret. Aduh, ya apa ini sana? Terus dokter udah give up. Terus dikumpulin. Saudara nanti kalau ada mengalami peristiwa ini, terus saudara dikumpul, kira-kira rasanya piye? Nangis kabeh sudah pasti ya, nangis kabeh. Nah, ketika itulah mujizat itu masih ada, saudara-saudara. Percaya ya, mujizat itu masih ada. Begitu banyak para pendoa yang mendukung, termasuk pendoa-pendoa fajar kita. Semua mendukung doa. Akhirnya beliau bisa dicopot ventilatornya, bisa dicopoti semua infus-infusnya, bisa pindah ke kamar HDU dulu, terus baru hari ini saya dikirimin fotonya sudah pindah kamar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mujizat itu masih ada, jangan putus asa. Halo. Kalau saudara kena persoalan ekonomi, kata bunuh diri, oh itu sudah baper. Ini loh, 50-50, mau hidup boleh, mau mati boleh. Silakan pilih yang mana, 50-50 saudara. Tetapi kuasa mujizat Tuhan tetap ada. Waktu itu ketua sinode kami kemarin bercerita bahwa beliau mau besuk itu lah kok hujan. Loh, gak pernah hujan saudara-saudara. Tidak mau hujan itu titik-titik terus kemerotok saudara-saudara. Sampai akhirnya naik mobil ke rumah sakit. Dari penginapan itu maunya jalan kaki karena cukup dekat. Tapi ketua sinode kami ngomong mujizat ini ada, hujan ya, hujan berkat saudara-saudara. Dan ternyata ketika diketuk ya, karena ternyata masuk ICU itu pasiennya juga masih di ruang kaca gitu, meskipun boleh masuk gitu, tapi masih double ya, double ruangan gitu. Jadi disuruh mengetuk pintu kacanya, cuma noleh cuma gitu aja terus ngantuk lagi. Terus petugasnya tuh laptopnya kesotok gitu loh, jedor gitu. Dia bangun lagi, terus masker dari ketua kami Pak Samuel itu dicopot. Terus dia dada-dada saudara-saudara dan menggerakkan ini apa ini balunya, terus tidur lagi. Oh sebenarnya mujizat itu masih ada ya. Mungkin yang lain-lain punya mujizat-mujizat yang seperti itu. Manusia ini sebenarnya sing spektakuler, benar nggak? Kalau mau sering spektakuler ya harus melalui lembah kekelaman, ya kan? Ya itu. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan? Saudara tahu karunia ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kita baca Roma 12 ayat 6 sampai 8, saudara-saudara bisa membukanya. Ayo kita baca. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah inilah macam-macam karunia yang wajib kita miliki. Setiap orang minimal pasti punya lah satu karunia, karena itu pemberian ya. Allah tentu senang memberi kita, amin saudara-saudara. Nah, langkah-langkah praktisnya bagaimana ya untuk menerapkan jenis-jenis karunia tersebut ya. Coba kita bisa ringkas saja ya.
karunia menolong dan melayani, itu diakonia. Di sini ketuanya Bu Ineke. Tapi Bu Ineke mau resign, saudara-saudara. Boleh apa enggak ya kira-kira? Halo? Boleh ya? Boleh resign? Nah itu siapa mau gantiin? Angkat tangan. Nanti siang kita itu apa? Kita bakal itu ketua doa. Nah ini nggak sadar karuniaku itu apa ya, mulai calon-calon karunia, calon-calon ya kan. Ya sekarang terserah, penting kalau sudah dikasih tugas harus dilakukan, benar nggak ya? Kalau enggak bukan prestasi, ya loh. Nah, karunia menolong dan melayani yaitu diakonia. Contohnya apa? Kalau di rumah meringankan beban pasangan atau orang tua atau anak tanpa diminta. Di tempat kerja, bantu rekan kerja yang menumpuk tugasnya atau ajari karyawan baru. Kalau di lingkungan kita terlibat aktif dalam kerja bakti RT atau membantu tetangga yang kesusahan. Nah inilah karunia diakonia. Bukan berarti harus mensupport dengan materi saja, keuangan saja, tidak. Tetapi membantu kora-kora itu diakonia gitu loh ya saudara-saudara. Amin. Siapa mau kora-kora 1 jam $5? Tanya Pak Martin dulu kora-kora ya Pak ya? Di Kanada ya? Iya, 1 jam berapa? $7. Oh, larang $7. Sekarang dolarnya larang Pak. Nah itu pinter sekarang. 1 jam berapa? Kalau 18.000 berapa? 100? Hah? 130.000 itu loh sak jam koran-koran gini. Karena kalian gitu sehari itu saya suruh bayar 100. Jangan rame-rame. Nanti dia pindah Kanada orang-orang. Ya, jadi itu meringankan beban pasangan ya, dikorai loh, habis makan itu dikorai dewi-dewi, bener nggak ya? Lalu Alkisah ya berarti dongeng ya. Ada tante saya yang punya 5 anak perempuan, berarti 5 gadis bijaksana, bener ya? Saking bijaksanae, waktu lebaran kan teman-temannya datang semua. Mereka minum minuman itu sama mamanya ya, karena mamanya nggak mau kora-kora ya toh. Jangan pakai gelas plastik. Nanti kalau habis bertamu dibuangi semua, gitu loh saudara-saudara ya. Karena apa? Gensi masuk mau kora-kora itu. Soalnya dia pakai kuku encep-encepan. Tahu nggak kuku encep-encepan? Ayo sekarang. Ini umpama aku guru gitu ya, penggaris, saya periksa kuku, aku mau periksa kuku, siapa kuku di sini cepat, pastilah dia enak mau kora-kora. Saya pernah ya, lihat orang-orang kok ayu-ayu ya, kukunya kok ayu-ayu nih ya, aku ya beli, murah-murah 20.000 ya. Jadi proto wis gak apa-apa 20.000 lah, satu tuh 50.000 satu jari. Lek 10 jari lah 500.000. Akhirnya saya pasang ini. Ternyata main gitar gak iso. Nah pagi kan saya harus main gitar. Ya apa ini cara main gitar? Jadi lagunya itu udah karuan kabeh saudara-saudara. Terus mau koran-koran megang itu gak bisa loh ya. Gak bisa megang, coba enggak. Jadi gak salah mama-mama tua zaman jatuh biyen tarik mantu didelok no. Ya Oma ya. Bener gak sih kan dulu dilihat no ya kalau tua kukunya ya apa? Ayo sekarang kukunya ya apa? Ya rumah hidup tembelan. Jadi dilihat no kisik dan nenek saya nak bilang itu kukunya doang dikiteki pasti gak masak. Gitu saudara-saudara ya. Karena susah, gak bisa masak ya. Akhirnya saya copot saudara-saudara, mau mulai tak bagi kabeh. Ada di rumah siapa sih mau nyoba dulu? 2 karunia mengajar. Nah ini didas kalian, coba didas kalian. Karunia mengajar. Di rumah
Siapa yang meluangkan waktu mendidik anak atau adik tentang nilai-nilai kehidupan dan firman Tuhan? Nah, siapa yang ngajak anak-anaknya baca firman Tuhan setiap hari di rumah? Angkat tangan. Oh, enggak, enggak. Maksudnya kasihnya ada sih angkat tangan, tak kasih itu pecin. Mantap. Pakai upah. Tapi ternyata enggak ada. Saya juga bingung. Diajar apa anak ini dia? Ayo mulai diajak belajar firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Di komunitas menjadi mentor bagi anak muda atau memimpin kelompok kecil sel di gereja. Nah ini KPK anak-anak, KPK youth itu ada di bawah ya, hari Jumat sore. Aja itu anak-anakmu Jegurno situ ya, dicemplung ke situ ya. Halo? Kenapa? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Saya pikir enggak ada sesuatu yang saya enggak seberapa kelihatan soalnya kamu kecil. Pakai tangan ini. Oh, kamu yang ketua KPK-nya ya? Nah, dia itu di hari Jumat sore. Kemudian anak-anak ini belajar apa di KPK itu? Lalu makan tok. Marah nih makan tok. Tapi harus belajar something ya, belajar sesuatu ya di KPK itu. Kemudian di media sosial bagikan konten yang mengedukasi, mencerahkan dan membangun iman orang lain. Nah ini, jangan bagi konten yang nggak karu-karuan ya. Tapi bagikan konten yang berguna. Saya selalu membagikan konten yang isinya nasihat untuk para wanita ya. Wanita itu harus bersih, setuju nggak? Setuju. Wangi, setuju nggak? Setuju. Berpenampilan baik, amin. Lemah lembut, amin. Amin. Nah kemarin kan kami Korda, saya melihat ketua Korda kami yang sudah lansia ya, tetapi dia make up, rambutnya di salon, ini apa namanya, alisnya tebel, pakai bulu mata cetar membahana, pipinya pink gitu ya, keren saudara-saudara. Saya mau loh ya gini nih, keren saya bilang gitu. Iya ya harus keren, lansia harus keren, amin. Amin. Jangan buat totok ketok. Itu elek totok ketok bisa. Ya loh, mulai besok yang usia emas itu pakai itu loh apa? Terus apa itu? Blush on gitu loh. Enggak punya blush on, bibirmu merah ini ya, totol di gitu terus sedikit digobrok gitu. Itu sudah jadi blush on saudara-saudara. Amin. Enggak masih kami. Ya nanti minta buktikan blush on gitu ya. Dia kan punya sakit. Nah, saya mau cerita sedikit ya, kesaksian. Kemarin saya bertemu tatap muka dengan netizen saya. Waduh, kan ada YouTuber soalnya. Di Instagram Bu Lili Lestari dari New York datang. Tapi seminggu ya. Cekak sekali ya, perjalanannya wis 3 hari. Seminggu apa 10 hari kurang jelas, karena tiba-tiba dia hadir itu hari Kamis ya. Akhirnya saya menemani beliau makan-makan di belakang untuk cerita-cerita. Nah ternyata ceritanya dahsyat. Saya sampai terkagum-kagum ya. Beliau itu ketika usia 50 tahun belajar kedokteran. Lalu sekarang ini loh anak muda tak tanyain besok kamu mau jadi apa? Enggak tahu tante. Enggak tahu oma. Apa sih? Ya kan? Kecuali Enzi mau jadi dokter hewan. Oh bagus, tak bikin kandang ayam papa. Enggak salah kan? Dokternya ada ini. Ya toh? Nah, tadi sudah tak kenal sama Silka dan Silky. Tahu Silka dan Silky? Ayam aku itu sing laki namanya Silky, sing wedok namanya Silka. Enggak tahu nih Silka ini nelor. Ya. Silka ini nelor. Nah, tak omong. Ini jualan telur satu ini. Ayam Silky harga berapa? Tak suruh buka Google.
Oh harganya sing enggak dibuahi, artinya enggak bisa jadi segi kecil itu berapa tadi ya? 3.000 perak. Sekarang Pak Rabi tak suruh beli, ya kan? Karena dia kan pemimpinnya kan, mau beli teladan, ini suruh beli 3.000, bayar 4.000, enggak apa-apa Ji, ini 1.000 buat apa laba katanya. Tak suruh nulis di buku, ya toh? Nanti ini tulisan ya. Nanti kalau dia telur lagi, ditulis dijual lagi. Kedua Pak Yusak suruh beli. Nah kita ajar manajemen pemasaran. Nek nanti 1.000 biji Pak Martin suruh beli. Jadi terstruktur gitu penjualannya itu ya. Nanti kalau kita sudah butuh makanan 1 truk, telepon aja ke kirim nomor piro itu namanya. Jadi dari sekarang sudah tak ajari, besok tak ajari nyontek ayam. Cari di Google, nyontek itu di mana? Tahu, di paha sama di dadanya bawah sayap itu. Berarti kita tidak boleh angkat paha lah. Ya iya, berarti ya kan? Nah, karena itu tempatnya nyontek, entah itu nyontek hormon, entah itu nyontek vaksin dan sebagainya. Sudah mulai bingung kok, biasanya makan paha, sama yang paha, saya itu makan dada, ya kan, itu tempatnya suntik, tapi tidak apa-apa, kamu tidak akan mati, ayamnya tidak mati kok, ya kan. Mulai dididik, mulai diajar, ajar firman sudah Pak Rabi yang ngajar firman, aku ngajar sekolahnya dia ini nanti, supaya tidak lolak-lolok. Dodo itu sudah tahu benar-benar jadi dokter hewan, amin. Saya pernah masuk ke kedokteran hewan, terus ditanya, kamu ada apa kok masuk ke kedokteran hewan? Ini dosen itu juwejer. Waktu saya ngisi formulir itu wis ditarap sama dokter jejer ini. Kamu itu ada apa masuk dokter hewan? Ya aku seneng hewan. Sekarang nek gajah sakit itu loh. Ya apa kamu tahu sakit apa deh? Terus aku yang mikir, ya apa nanyain gajah? Gajah sakit apa kamu? Akhirnya aku terus leren ayah gak lebu dok. Itu kedokteran itu dosen yuk mengerikan gini. Akhirnya aku lebu arsitek kalau nakoni saudara-saudara kalau mau dekat rumi. Iya kan? Mau bikin apa? Enggak ada. Tapi disuruh bikin jembatan, disuruh bikin rumah sakit, disuruh bikin perpustakaan, mana nggak ada contohnya, gitu, ya. Dan ditanyai, masuk aku. Nah, itulah anak-anak itu kita didik. Nah, ini cerita Bu Lili kembali. Dia usia 50 tahun, dia punya beban. Di sisa umurku ini, aku mau mengabdi, yaitu pada kesehatan wanita. Di sini ya hampir podo ya, wanita laki-laki datang semua, puji Tuhan. Beliau concern apa? Wanita ini organnya itu rumit, ya. Masalah kandungan lain, bisa melahirkan itu di luar kandungan, bisa bayi itu di jalan dari induk telur ada tuba, terus rahim bisa nyandrok di tuba bayi itu. Ada hamil anggur, hamil di dalam rahim tapi perengkel-perengkel anggur. Ada hamil kembar ya, puji Tuhan Pak Martin tak ngalami. Ternyata bayi dua itu, sing sitok ini nyedot makanan sitok. Jadi sing satu itu kurus kering, sing satu lemu ketintal-ketintal. Siapa itu? Lain kan? Nah, ada lagi jenenge itu apa? Tali pusat itu bisa kayak pedang, bisa memutus lengan-lengannya bayi. Iya, Deni ya itu Bu katanya gitu. Makanya dia concern kepada kesehatan para wanita. Belum sing sakit kakak, sing sakit ini dan itu dan anu. Jadi organ wanita ini kan complicated. Itu masih di KDRT meneh. Ayo sampai sing KDRT. Besok tangannya tak pukulan nih. Aku sing KDRT juga. Tak boleh ini tangan untuk memeluk, tangan untuk
membelai dengan kasih, bukan untuk pakok, tidak ada itu saudara-saudara. Wanita ini sesuatu makhluk yang apa ya, complicated, penuh dengan organ-organ yang sensitif. Tetapi ya, aku lihat di medsos ini dulu, nangis ya, soalnya air keras, diseksa, disekap, ya Pak Noai ajur. Maka dari itu kamu harus mengasihi istrimu, anak-anak harus mengasihi mamamu, karena dia melahirkan 50-50 atau 50-50, iso mati, iso urip, iso setengah mati. Ada orang yang habis melahirkan terus lumpuh seumur hidup, ada. Jadi ini saya mendengarkan kisah beliau ini sampai termelungu-melungu saya tidak mengira bahwa beliau ini mau concern untuk wanita di usia yang bukan muda. 50 berapa sekarang dia, 50 lebih. Sudah lulus ini S1 dari kedokteran, dia sudah S1 ekonomi. Baru boleh melanjutkan di kedokteran itu S1 kedokteran, dia nanti mau S2 lagi. Bukunya sak gini-gini, sak bantal-bantal. Belum lagi urat saraf ini nomornya piro, aku cuma eling satu nama, saraf pendengaran itu akustikus namanya. Ya bener enggak? Sing biologi itu sing area SMA bener enggak? Lali mesti yo. Lah. Akustikus itu saraf pendengaran lah. Kok kupingku saiki benginging. Ya, saya tanya sama Bu ini apa dari kuping benginging ini, kan dia dari Amerika. Iya Bu, itu nak saraf. Ya dia enggak belajar saraf. Belum belajar ke situ. Jadi dia ini nanti pulang. Ini udah pulang ini. Tapi dia bercerita tentang anak-anaknya yang dulu koncoan sama anaknya siapa ya? Anak Ibu Foni sama anak Ibu Reni. Itu satu lifting ya. Bahkan pernah tidur di sini waktu liburan juga. Bahkan tak ajak ke mangrove dan sebagainya. Jadi dia punya dasar-dasar pelayanan ya. Juga Yohanes Andrian tuh megang mulmet ya. Saya katakan ya, jangan dianggap sepele kamu ada di Kombong Koco itu. Ya. Jangan dianggap sepele kamu berhayal-hayal di halaman belakang itu ya. Nanti bergaul sama PT, sama ovenan, itu jangan dianggap sepele. Mereka berdua ini sekarang di New York. Liliana dan juga Yohanes Andrian. Mereka bisa dapat visa itu wow banget ceritanya. Bilang, ya, saya tidak bisa cerita kesulitan. Tetapi ketika Liliana pertama kali ke sana, dia dilatih sama ibunya. Aku lihat ibu-ibu ini betul-betul the power of mak-mak. Dia harus 1 tahun, apa itu intermediate ya Pak ya. Orang-orang yang sekolah luar kan 1 tahun tidak bisa langsung masuk S1 kan. Kan SMA ini gak payu ngono. SMA darjo meneh. Jadi harus apa ya, kayak apa ya? Hah? Penyesuaian intermediate itu. Dani juga seperti itu, 1 tahun itu dibuang untuk penyesuaian bahasa-bahasanya, bahasa yang mau dipakai. Kalau teknik ya bahasa teknik, macam-macam. Tapi emak, dasar the power of mak-mak dia ngadep sama kepala sekolah ya toh? Ngomong, ini aku mau langsung aja S1, gak usah ini. Masa bisa, bla 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 bla. Ya wis, akhirnya kena the power of mak-mak. Kalah itu. Gak tahu ngarani apa itu kepala sekolahnya, kalah ya. Ya sudah, tak tes 5 hari. Jadi anak dia ini Liliana ini yang dulu dianggap mungkin diem, pendiam, nggak jagoan ya. Siapa dulu temennya? Sudah tidak ada ya, liftingnya sudah berlalu ya. Underestimate lah ya. Di sana 5 hari dites masuk semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Disuruh apa sama maknya? Doa puasa. Doa puasa. Terus belajar bahasa. Padahal baru tiba ya.
sekolah. Akhirnya singkat cerita tidak ada 1 tahun intermediate yang kayak duit ini. Tapi dia langsung masuk S1. Dan singkat cerita dia lulus. Ketika dia lulus, tapi sebelum itu mungkin juga magang masuk di Walmart, saudara-saudara. Tidak gampang ya, di Walmart itu. Akhirnya dia bisa jadi kasir di Walmart. Caranya apa? Malam-malam nggak tunggu. Tapi duit receh itu dijuecer sama mamanya. Ini loh the power of mak-mak. Duit receh dijuecer, duit $1, $5 tekan dijuecer kabeh. Udah. Sekarang $100 sosok piro. Nah. Enggak salah kalau aku bedai 5 kali 5 berapa? Ayo cepetan. 100 dikurangi 5 kali 5 175 dikurangi 12 Gak ono ini buangan. Mana Vivi ya? Dibawa Vivi. Vivi itu gak tengah ya. Anak-anak siapa ini? Anak-anak cucumu kasih Vivi. Nanti jam 11 sampai jam 12 dididik. Termasuk Tasya, Elo dan semuanya. Dididik. Ternyata cucu si Bu Lili ini sudah bisa tambah kurang takut. Saya sampai ya, dia bisa loh bahasa Inggris. Bukan mengejak A, B, B, A, ABA, bukan langsung ABA. Kok bisa? Ya nggak tahu. Ya bisa. Itu loh ya, saudara-saudara. Jangan meremehkan doa dan puasa, jangan meremehkan the power of mak-mak. Ternyata di tangan ibu ini seseorang bisa naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali bersama Yesus. Selalu diomongin doa puasa. Di Amerika saudara suruh doa puasa, rasanya enakan ngopi-ngopi. Di New York lagi, ya toh. Daging lebih besar daripada roh di New York. Tapi mak-mak di sana saya diomongin, Bu Evi, nek sampean dodol lumpia tahu diisi, ini New York cepet soge. Aku tak ngali ya. Nah, masalahnya orang gila itu tidak bahasa Inggris. Dan di sana ada, saya lihat di internet, toko Java, tacik-tacik 2, toko ini cupilik, barangnya oke, tapi jajan-jajan itu ada. Jajan tulo, pokoknya jajan Indonesia itu kebet, saudara-saudara. Itu loh the power of mak-mak. Dan luar biasanya lagi, si Liliana ini wis duwe omah di New York umur 20 tahun, punya rumah. Anda punya rumah apa enggak? Enggak usah angkat tangan ya. Turun tangan aja, si ngontrak kan? Si kos kan? Si mau kos kan? 20 tahun punya rumah di Amerika, hebat apa enggak? Dia itu duit dewek katanya mamanya. Dia celengi gajiannya dipisah ini untuk masa depan dia ini. Jadi dia detail banget, diperinci banget, saudara-saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kaum muda cuma ngafe-ngafe, ngopi-ngopi, kapan maneh sampai Prabowo ngasih rumah, you know, 1 jutaan anune cicilannya, nggak perlu. Ketika engkau bersama Tuhan, ketika engkau rajin berdoa puasa, ketika engkau rajin bekerja, ketika engkau menabung, ketika engkau memberi, ketika engkau melakukan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kasih tepuk tangan. Kesaksian pertemuan dari seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya, berjuang. Dan si Andrian tahu si Andrian lihai loh kalau di komputer. Sekarang nggak singkat aja. Dia masuk ke satu kafe atau resto dan dia dipercaya, terus dia bikinin itu, ini kok elek loh, bikinin apa kayak banner-banner gitu, dia kan pinter gitu.
terus menunya kayak gini toh, bisa milih-milih menu pakai komputer gitu ya, canggih-canggih punya. Akhirnya sekarang dia jadi manajer 5 restoran. Wes, hanya berapa tahun? Hanya berapa tahun saja, tidak lama. Ayo, kita mau melayani dunia. Mereka dulu mudah melayani Tuhan. Ya, saya tahu mereka melayani Tuhan, walaupun mungkin ya tidak ada yang menghargai. Melayani Tuhan, jangan harap dihargai manusia, tapi engkau dihargai Tuhan. Amin. Lanjut saja, kita yang ada karunia menasehati dan memotivasi menjadi pendengar ya. Berikan telinga buat keluhan-keluhan itu. Kasih kata-kata positif, jangan kasih kata negatif. Telinga ya. Saat ini ada satu orang yang mendampingi lansia-lansia, itu Pak Lukas namanya. Nanti yang lansia-lansia sama Pak Lukas ya. Berkeluh kesah sama Pak Lukas, itu kok pengen tidak mengingin. Nah, kok pengen itu sudah mengingin, kok tambah keluhan lagi, tambah bludrek aku saudara-saudara ya. Itu ada sudah penggantinya ya Pak Lukas. Jadi bisa mendengarkan keluhan-keluhan, bisa memberi nasihat yang positif. Selanjutnya, karunia menasihati dan motivasi itu menjadi pendengar. Kemudian pendampingan dan sebagainya, karunia memberi metadidomi. Nah ini berbagi finansial, gampang ya berbagi finansial ya. Tapi yang sulit kalau sajane aku perlu, ini aku perlu. Tapi ada orang yang lebih perlu. Berani tidak kamu lepasnya? Nah itu. Tidak lagi banyak. Oh tidak apa-apa mau dicuil di air, tidak terosok. Tapi nak karena segini, ada orang aku dia perlu, dia minta, mau mbak contoh kan enggak? Tapi nek Roh Kudus ngomong, lepasin, ya lepaskan. Tuhan pasti kasih lebih besar. Amin. Nah itu karunia. Kalau tanpa karunia, enggak bisa, saudara-saudara. Kemudian karunia memimpin. Seorang pemimpin pro-istemi, punya inisiatif solusi, ambil tanggung jawab untuk mengorganisasi kegiatan sosial atau menyelesaikan konflik. Ini adalah orang yang punya karunia memimpin. Gaya memimpin yaitu memberi contoh. Pimpinlah dengan rajin, disiplin, dan mengutamakan pelayanan. Tapi bukan otoriter, merentah-merentah. Oh, itu senangannya merentah-merentah, tak mau lakukan. Tapi lakukanlah, kasih contoh. Terus menjadi teladan. Tunjukkan integritas tinggi dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Artinya apa? Jangan gajah dibelangkoni. Ya. Saya melihat Ibu Joyce Meyer ngomong gini, anak-anak ini ya angel tuturane. Semakin mbok tuturi semakin angel. Gak usah dikobai. Gak ada gunanya kamu ngomong. Anak-anak ini cuma satu, didoakan. Joyce Meyer loh terus ngomong, bukan Bu Evi. Kalau Bu Evi ngomong, oh paling pergi Bu Evi suruh berdoa. Iya terus memang dari dulu Bu Evi ya kerjaan dia berdoa, ya tak suruh berdoa, aku bisa apa, nggak bisa apa-apa. Tapi Joyce Meyer pun juga memberikan peneguhan. Anaknya dia tak kena dikandani, semakin dikandani, semakin menjadi-jadi. Akhirnya dia duduk berdoa. Maka semuanya terjadi pemulihan. Hari ini nggak usah kaget ngomong, ya, nggak usah kaget ngomong sama orang sing angel tuturane, ya, lebih baik didoain aja. Nah inilah saudara harus praktek untuk melayani Tuhan dengan cara yaitu tadi, ya, saudara bisa dengarkan lagi khotbah rekaman ini, saudara bisa memikirkan, merenungkan apakah aku sudah memiliki karunia menolong dan melayani atau diakonia, apakah punya aku ini karunia mengajar, ya, kemudian punya karunia menasehati dan memotivasi, paraklesis, karunia memberi, metadidomi, ya, orang yang mudah memberi itu kelihatan, nah, super pelit, kritik, medit itu pasti buruk pajari.
Lihat kan sebelahmu berita terang. Ya kan? Kemudian karunia memimpin. Tidak semua orang mempunyai karunia untuk memimpin. Tetapi ketika engkau diserai tugas untuk memimpin, maka jadilah teladan. Tidak usah ngel-ngel, berguru, tidak usah. Meneladani ya. Kalau mungkin melakukan, oh ayo kita kumpul ya, lebih dulu sudah datang. Ya, kumpul itu jam 10. Anda jam 10 kurang seperempat ya wis teko. Ya, sudah mempersiapkan misalnya mau wisata, ya sudah dipersiapkan semuanya. Jangan terakhir. Maka hari ini kita mulai renungkan ya, mulai minggu ini sampai minggu terakhir ya, bahkan untuk selama-lamanya, ayo kita melayani dengan sepenuh hati.